Dan ini benar nih, karena kemarin kan kita menyinggung ketika kita bahas ketika Pak Luhut sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, kan Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Dan walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak apple to apple gitu. Tetapi yang lebih bikin terkejut, sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya, dalam sehari Pak Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Ya itu udah biasa itu, sebenarnya nggak usah bingung. Karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapan itu, karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam, demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani, Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Kalau badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, ya perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang itu. Kan kita menunggu badai supaya perahu itu riding the tidal wave itu, menunggangi arus pasang itu. Tetapi kalau layar kita rapuh, ya tiangnya patah. Nah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri, begitu kan? Hasil semacam publikasi lah dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia itu dalam negara 100 negara termiskin di dunia. Ini ada dua lembaga nih, Bung Rocky. Yang satu dari World Population Review itu memasukkan Indonesia negara termiskin urutan ke-73. Itu karena pendapatan nasional bruto itu hanya 3.870 per kapita pada tahun 2020, dan kemudian gfmac.com ini menempatkan Indonesia negara paling miskin nomor 91 di dunia. Ya, Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua di bawah, kita masuk dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi itu paradoksnya, Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket. Akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul tuh. Kan itu 100 negara termiskin di dunia itu tuh, dan Indonesia nomor 91 apa 90 tadi. Kan jadi masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita tuh. Jadi gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa tuh. Jadi sebetulnya tamparan bukan sekedar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi, ibu kota baru segala macam itu dipukul satu kali oleh data tadi, dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ya ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Oh ya, itu cuman ya ada acara di Tokyo seminggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersiksa secara ekonomi. Itu serius. Jadi itu benar-benar saya anggap bahwa ada semacam sinisme. Tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang, semuanya terjamin tuh. Tapi mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh. Karena itu saya anggap ya udah, itu pilihan mereka tuh. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik, meroket segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua tuh. Dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga, nanam padi sambil maju, itu artinya menginjak sendiri tanamannya tuh. Itu kira-kira. Dan ini benar nih, karena kemarin kan kita menyinggung ketika kita bahas ketika Pak
Luhut sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, kan Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20, dan walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak apple to apple gitu. Tetapi yang lebih bikin terkejut, sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya, dalam sehari Pak Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Ya, itu udah biasa itu, sebenarnya nggak usah bingung, karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu, karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam, demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani, Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Kalau badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, ya perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang itu. Kan kita menunggu badai supaya perahu itu riding the tidal wave itu, menunggangi arus pasang itu. Tetapi kalau layar kita rapuh, ya tiangnya patah. Nah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri, begitu kan? Oke, jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Oh ya, ada kita tampilkan pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa, dan itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang itu hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tidak akan resesi karena resesi kita lebih rendah, angka resesi kita lebih rendah lah dibandingkan di sebelumnya kan selalu begitu, dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, kemudian Turki dan sebagainya itu angka resesinya sangat tinggi. Tetapi ini ada hasil semacam publikasi lah dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia itu dalam negara 100 negara termiskin di dunia. Ini ada dua lembaga nih Bung Rocky. Yang satu dari World Population Review itu memasukkan Indonesia negara termiskin urutan ke-73 itu karena pendapatan nasional bruto itu hanya 3.870 per kapita pada tahun 2020, dan kemudian gfmac.com ini menempatkan Indonesia negara paling miskin nomor 91 di dunia. Dia Anda tinggal pilih mana yang datanya, yang jelas itu semua dibawa, kita masuk dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi itu paradoksnya, Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket. Akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul tuh. Kan itu 100 negara termiskin di dunia itu tuh, dan Indonesia nomor 91 apa 90 tadi. Kan jadi masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita tuh. Jadi gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa tuh. Jadi sebetulnya tamparan bukan sekedar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi, ibu kota baru segala macam itu dipukul satu kali oleh data tadi, dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah ini buzzer-buzzer ini mau ngapain lagi kan? Dia nanti yang kedua itu statistiknya bohong itu. Nah Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang tuh, dan ada awan gelap, dan sebetulnya udah tiba tuh. Jadi inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial. Karena nggak ada oposisi, maka seolah-olah diam-diam pemerintah, kalau orang ada yang bilang sore sendiri gitu, sure sendiri itu, sore kali kau itu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh countervailing force tuh. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Antoni, Rizal Ramli segala macam, Faisal Basri, Ihsanuddin Nur segala macam itu dianggap sebagai nggak berguna tuh. Nah sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat pemilu aja. Ngapain lagi nunggu lama-lama, kalau nggak Indonesia akan jadi nomor sekian gitu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik pada Pak Ibu Sri Mulyani terutama yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani, kan begitu kan?
Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat, bukan pada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis kan. Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk, itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi pada presiden dia terangkan hal yang sebaliknya tuh. Begitu sidang kabinet, mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini kita bisa atas ini. Tapi di publik dia nggak mungkin berbohong begitu, karena publik punya data pembanding. Jadi ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man aja, atau yes ma'am gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani ya pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada pada penutupnya itu ya, kalau meskipun ada gimmick-gimmick yang bikin heboh, media lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam demokrat, salam semua. Sekarang semua partai disapa dengan salam merdeka pada PDIP. Tapi saya justru malah melihat itu notisnya ini pada pidato dia menutupnya itu dengan sebuah, itu saya kira ayat dalam Al-Quran, saya tapi lupa persisnya, itu di ayat di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman itu dan berpasrah, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong lah, kira-kira gitulah kalimatnya. Ini coba kita coba ini ya, simak ya pidatonya sebentar ya Bung Rocky ya. Oke. Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik menjaga Indonesia, menjaga APBN. Seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Amin. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Amin. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN. Dan terus berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Insya Allah, Indonesia akan dapat melalui masa penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kalimatnya Sri Mulyani itu ini bukan gaya seorang Menteri Keuangan yang hitung-hitungannya rasional. Ini sudah kayak ini apa ya? Ini ketika orang sudah buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan lah, gitu, berserah diri lah kepada Tuhan gitu. Betul, Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Kan dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu kita potensial menuju Sri Lanka. Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka tuh. Tapi buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat. Kira-kira begitu kan. Itu artinya ada kesalahan yang mereka buat sehingga dia bilang kita, mari saya bertobat, mestinya begitu kan. Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti kan Pak Jokowi bayangin APBN itu kayak pohon, jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipeti-peti aja tuh, brankasnya itu adalah isi uang. Jadi itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa aja, baik tuh. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka, tapi keluar aja dari kabinet kan. Karena itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong 2 kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada presiden. Yang kedua, data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet. Bukan cuma 1-2 figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden, sehingga Pak Presiden merasa, oh ya kita baik-baik aja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap roket, itu akan sampai ke 10%. Ini kegagalan komunikasi publik, dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri dia Presiden berbohong, bagaimana pada kita misalnya. Gitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Ya. Oke, jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuman
awan gelap, terus kemudian badai besar dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana? Harusnya kemudian apa yang akan itu ya kan pemerintah gitu ya. Iya kan di depan ada mercusuar, udah kasih sinyal tuh jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya, ada badai di situ. Masih merapat juga kan. Lalu poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ya ada anggaran yang direfocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kong kali kong doang tuh. Jadi semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasikan. Kan dia sendiri yang lakukan. Nah kalau oposisi yang melakukan mitigasi itu nggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal memang sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independent researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin awalil akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling benar tuh. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama, bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi Pak Jokowi nggak mau dengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10-20 tahun ke depan, bahwa carbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu. Karena kekacauan aja dalam negeri. Jadi kalau kita bilang mitigasi, ya dia nggak mungkin memitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan kayak bahasa agama gitu ya kan, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu, maka dia tidak akan takut, kan dia tidak akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri, ini kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama. Tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri, tugas pemerintah bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya mestinya Sri Mulyani bilang setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat, itu kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka sebenarnya mesti disidang oleh rakyat gitu. Karena kalau disidang oleh DPR kan dia juga itu. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu ngupas jeruk, cuman itu yang terjadi. Tetapi menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya udah berbuat salah itu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan saya mendorong Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat. Dan itu fairnya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan, padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu kan? Oke. Jadi Bung Rocky, ini saya kira kita mesti menyiapkan. Kalau pemerintah tidak mau menyiapkan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu, bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita saling tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti dihembus-hembuskan buzzer sudah lupakan saja semua gitu. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzzer, tidak pandang orang baik, semua akan terkena bencana gitu. Itu yang kita omongin ini buzzer tuh nggak ngerti pembicaraan kita tuh. Karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh, kan begitu kan. Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat, buzzer gembira lagi tuh. Padahal buat makan di warteg dia berutang, tuh kan begitu kan. Jadi ini buzzer yang kalau dungu mungkin ya udah kita udah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap pada ketidakmungkinan itu dungu dua kali kan. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot. Jadi udah terima aja keterangan dari Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan bendung bahkan tuh, dan mungkin udah hujan deras. Tapi ya udah kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi buzzer ini berhentilah mencurigai oposisi itu, karena oposisi itu gunanya baik betul buat bikin countervailing atau balancing di dalam pikiran itu.
Jadi sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk, bukan saja di ASEAN tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang nggak pernah bertumbuh secara ekonomi, tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi itu. Yes. Jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa kita masuk 100 negara termiskin di dunia gitu. Ini lebih sedih lagi nanti kalau lebih keluar lagi datanya, dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste gitu. Ya itu paralel. Kalau IQ buruk ya pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu udah satu tarikan nafas ya. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi, dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat benar-benar supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Gitu kira-kira. Dan yes, no is no. Yes. Oke.